Hari ini saya akan menjelaskan tentang pengawasan dan pengendalian pencemaran air dan teknologi pengolahan air bersih. Kemajuan ekonomi memicu perkembangan industri. Namun, semakin banyak industri, maka semakin banyak limbah yang dihasilkan. Padahal limbah menjadi ancaman bagi lingkungan dan manusia. Limbah industri mengandung berbagai toksik atau limbah B3 yang membahayakan kesehatan manusia. Limbah cair industri paling sering mencemari lingkungan. Toksik yang paling sering terdapat dalam limbah cair seperti arsen, tembaga, merkuri, timbal, dan seng. Limbah cair juga tidak hanya dari industri, tetapi juga dapat berasal dari rumah sakit, pasar, restoran, bahkan dapat berasal dari rumah tangga. Beberapa pemilik industri cenderung melihat lingkungan sebagai common property atau milik bersama, sehingga pencemaran lingkungan dianggap di luar komponen biaya produksi. Padahal setiap perusahaan atau industri wajib mengawasi dan mengendalikan limbah cair yang mereka hasilkan. Sifat limbah cair industri tergantung bahan yang digunakan saat proses produksi. Selain itu, pengolahan limbah industri membutuhkan biaya yang cukup mahal. Namun jika tidak diolah, maka limbah cair dapat mempengaruhi kualitas sumber air bersih, seperti sungai, danau, air tanah, dan berbagai sumber air bersih lainnya. Kewajiban pelaku industri dan juga masyarakat pada umumnya untuk kemudian mencegah terjadinya pencemaran pada sumber air bersih ataupun pada perairan telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001, di mana dalam peraturan ini menjelaskan tentang pengelolaan kualitas air dan pengendalian pencemaran. Juga telah diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 5 Tahun 2014, yang dimana peraturan ini menjelaskan tentang baku mutu air limbah, dan juga pada Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2016 P.68, yang dimana peraturan ini menjelaskan tentang baku mutu air limbah domestik. Dan tentu hal ini harus menjadi acuan bagi pelaku industri untuk kemudian menjaga agar air limbah buangannya tidak kemudian mengkontaminasi sumber air, khususnya perairan. Sebagaimana penjelasan saya sebelumnya bahwa sumber air yang ada di bumi kemudian dapat terjaga kualitas dan kuantitasnya karena adanya siklus biogeokimia. Namun adanya kemudian antropogenik atau pencemaran akibat aktivitas manusia, namun kemudian merubah kualitas air yang ada di permukaan bumi, termasuk juga air yang ada dalam tanah akibat berbagai polutan yang kemudian berasal dari aktivitas manusia. Pada umumnya, penyediaan air bersih masyarakat terdiri dari dua cara, yaitu dengan sistem individual dan juga sistem komunal. Penyediaan air dengan sistem individual, contohnya misalnya sumur bor atau bored well yang memiliki kedalaman minimal 100 meter. Kemudian ada sumur gali atau duct well yang memiliki kedalaman sekitar 20 meter. Dan juga ada sumur pompa tangan yang memiliki kedalaman 18 sampai 30 meter. Yang kedua yaitu penyediaan air dengan sistem komunal. Contoh yang menggunakan sistem komunal yaitu PDAM, kemudian ada irigasi pertanian, dan berbagai bentuk lainnya. Pengolahan air PDAM dimulai dari proses prasedimentasi, kemudian koagulasi hingga desinfektan. Dan air PDAM sebelum
didistribusikan ke konsumen, maka harus melalui pengujian standar kualitas air yang telah ditetapkan dalam peraturan yang mengatur tentang hal tersebut. Dalam penyediaan air bersih, terdapat beberapa kendala yang dihadapi oleh masyarakat, yang kemudian mempengaruhi kuantitas dan kualitas air bersih yang ada di masyarakat. Seperti misalnya penurunan daya resap tanah, kemudian pengaruh musim. Ya, jika terjadi musim kemarau, maka kuantitas air akan berkurang dan juga mempengaruhi kualitas air pada perairan tertentu. Kemudian sedimentasi atau dangkalnya suatu perairan akibat misalnya fenomena alam ataupun akibat aktivitas manusia seperti pengurukan tanah dan yang lainnya. Dan yang keempat ada pencemaran air. Nah, pencemaran air ini yang paling banyak kemudian mempengaruhi kualitas air, yaitu pencemaran air akibat aktivitas manusia atau sering disebut antropogenik. Dan juga banjir ikut memberikan pengaruh terhadap kualitas air. Makanya ketika terjadi banjir, maka sering terjadi wabah diare ataupun penyakit saluran pencernaan lainnya akibat kontaminasi agen tertentu pada air pasca banjir. Dan ada juga intrusi air laut, khususnya yang berada di sekitar pantai, di mana air laut kemudian masuk ke dalam sumber air masyarakat seperti air sumur yang kemudian membuat air menjadi lebih payau. Oleh karena itu, untuk meningkatkan kualitas air bersih yang ada pada masyarakat, maka harus dilakukan pengendalian pencemaran pada sumber air baku yang digunakan masyarakat seperti di sungai, waduk, danau, dan berbagai perairan lainnya yang dijadikan sumber air bersih masyarakat. Selain itu juga harus kemudian dilakukan pengolahan sumber air bersih. Seperti misalnya penggunaan air sungai, maka sebelum digunakan seharusnya dilakukan pengolahan dengan menggunakan teknologi pengolahan air yang sederhana ataupun yang memang telah teruji kualitasnya. Karena dengan adanya pengolahan maka akan meningkatkan kualitas air dari segi fisik dan juga akan menghilangkan kontaminan mikroorganisme ataupun zat kimia yang berbahaya, sehingga dapat kemudian mampu mendukung kesehatan masyarakat. Terdapat banyak teknologi pengolahan air yang kemudian dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas air yang akan digunakan oleh masyarakat. Seperti misalnya dengan tahapan yang pertama ada prasedimentasi, kemudian ada koagulasi, kemudian ada bak flokulasi, kemudian setelah itu air akan melalui bak sedimentasi dan melewati bak filter di mana dapat menggunakan saringan pasir cepat, dan setelah itu akan kemudian diberikan desinfeksi dan kemudian ditampung di bak penampungan sebelum didistribusikan ke masyarakat. Dan air yang didistribusikan telah diuji standar kualitasnya yang memang telah dikatakan layak untuk digunakan sebagai air bersih. Kemudian dapat juga dilakukan pengolahan air dengan tahapan yang lebih singkat, seperti mulai dari prasedimentasi, kemudian setelah melalui prasedimentasi air akan melewati bak filter di mana dapat digunakan sistem saringan pasir lambat. Sebenarnya dapat digunakan secara bersamaan saringan pasir cepat dan juga saringan pasir lambat, tergantung kemudian kebutuhan pengolahan airnya. Setelah itu kemudian akan dilakukan desinfeksi
sebelum disimpan di bak penampungan dan kemudian akan didistribusikan ke masyarakat. Baik, kita akan menjelaskan satu persatu dari tahapan pengolahan air menjadi air bersih. Yang pertama adalah tahapan prasedimentasi. Bangunan atau bak prasedimentasi merupakan bangunan pertama dalam sistem instalasi pengolahan air bersih. Bangunan ini berfungsi sebagai tempat proses pengendapan partikel seperti pasir, lempung, dan zat padat lainnya yang bisa mengendap secara gravitasi. Prasedimentasi merupakan proses pengendapan grip secara gravitasi sederhana tanpa penambahan bahan kimia koagulan. Proses ini biasanya diletakkan di dekat reservoir atau sumber bahan baku, misalnya sungai, danau, ataupun yang lainnya, pada awal proses pengolahan. Bentuk baknya bisa Anda lihat pada gambar ini, di mana di bagian bawahnya ada zona penyimpanan lumpur. Jadi ketika kemudian ditampung airnya, maka kemudian padatan-padatannya akan ke bawah, dan kemudian yang masih bisa melewati saringan atau bak akan kemudian dilakukan pengolahan ke bak selanjutnya, dan yang terendap akan kemudian tertampung di dasar bak tersebut, dan bak ini akan dibersihkan secara berkala untuk menghilangkan lumpurnya. Berikutnya, setelah melalui proses prasedimentasi, maka selanjutnya yaitu proses koagulasi. Koagulasi adalah proses penggumpalan partikel-partikel halus yang tidak dapat diendapkan secara gravitasi menjadi partikel yang lebih besar, sehingga bisa diendapkan dengan jalan menambahkan bahan koagulan. Koagulasi juga dapat dimaknai sebagai proses pengolahan air dengan menambahkan bahan koagulan ke dalam air. Bahan koagulan antara lain tawas natrium aluminat, dan dapat juga menggunakan bahan-bahan alam seperti biji kelor. Sebagai contoh, misalnya penggunaan tawas sebagai koagulan atau dengan rumus kimia Al2SO43, dan ketika kemudian digunakan maka Al akan kemudian mengikat OH yang dimana berasal dari komponen H2O, dan kemudian terbentuklah plok. Plok ini adalah padatan-padatan yang kemudian mengembang di atas permukaan air akibat adanya tambahan bahan koagulan. Namun dengan menggunakan tawas untuk kemudian sebagai bahan koagulan, hal tersebut akan berefek kepada makin banyak dosis tawas yang ditambahkan, maka pH air makin turun. Karena dalam reaksi kimia dalam air terbentuk asam sulfat akibat penambahan tawas tersebut, sehingga perlu dicari dosis tawas yang optimum yang harus ditambahkan. Pemakaian tawas paling efektif antara pH 5,8 sampai 7,4. Oleh karena itu, untuk pengaturan terkait pH-nya, maka biasanya ditambahkan larutan kapur atau CaOH2. Selain dari tawas, dapat juga digunakan bahan koagulan seperti ferisulfat dan feriklorin, dan juga dapat digunakan natrium aluminat. Berikutnya yaitu tahapan flokulasi. Untuk flokulasi sebenarnya tahapannya sama dengan bahan koagulan atau penambahan bahan koagulan. Nah, saat penambahan bahan koagulan maka akan terjadi proses flokulasi, di mana flok atau padatan-padatan halus akan kemudian naik ke atas setelah kemudian ditambahkan bahan koagulan, sehingga
air yang kemudian eh, telah dilakukan penambahan bank koagulan bisa kemudian dilanjutkan ke tahapan sedimentasi untuk mendapatkan air yang tingkat padatannya tidak terlalu banyak atau sudah berkurang, sehingga air yang dihasilkan dapat lebih jernih dan juga saat pencemarnya menjadi lebih sedikit. Setelah melewati tahapan koagulasi dan flokulasi, di mana kemudian padatan yang terdapat dalam air kemudian terpisahkan, maka kemudian akan masuk ke bak pengendap atau sedimentasi. Dan bak sedimentasi ini berperan dalam memisahkan partikel tersuspensi atau partikel yang kemudian masih ada di dalam air yang kemudian akan mengendap ke bawah, sehingga nantinya air yang akan didistribusikan akan menjadi lebih jernih dan juga padatannya yang terlarut dalam air menjadi lebih berkurang. Setelah melalui proses sedimentasi, selanjutnya proses penyaringan air kemudian akan melewati media pori atau bak filter atau bak penyaringan. Kualitas penyaringan air sangat dipengaruhi oleh ukuran ataupun diameter saringan, kecepatan dan perawatannya. Salah satu media yang dapat digunakan untuk menyaring air adalah pasir. Dan oleh karena itu biasa disebut saringan pasir dibagi menjadi dua, itu saringan pasir cepat dan saringan pasir lambat. Saringan pasir merupakan saringan dengan menggunakan prinsip kerja mengolah air baku secara gravitasi melalui lapisan pasir. Saringan pasir mampu menurunkan kekeruhan akibat padatan dalam air. Nah, bagaimana proses kerja dari saringan pasir cepat? Saringan pasir cepat prosesnya dimulai dari air masuk dari pipa bawah atau yang sejajar dengan kerikil, lalu air menuju pasir halus teratas dan keluar dari sana. Saringan pasir cepat merupakan saringan air yang dapat menghasilkan debit air hasil penyaringan yang lebih banyak. Kemudian untuk saringan pasir lambat, air masuk dari atas, lalu kemudian air tersebut turun ke bawah menuju pipa yang lokasinya sejajar dengan media penyaringan kerikil. Jadi aliran air saringan pasir lambat dari atas ke bawah, sedangkan aliran air saringan pasir cepat dari bawah ke atas. Tahapan terakhir yaitu desinfeksi. Desinfeksi merupakan langkah terakhir dalam pengolahan air mentah atau raw water menjadi air minum ataupun bahan baku air minum. Adapun maksudnya yaitu atau tujuan dilakukan desinfeksi yaitu untuk membunuh bakteri patogen atau bakteri yang dapat menimbulkan penyakit yang ada di dalam air yang diolah. Bahan-bahan desinfektan yang dapat dipakai antara lain kaporit, klor, iod, ozon, dan lain-lainnya. Desinfeksi terhadap bahan baku air minum yang digunakan di Indonesia umumnya menggunakan klor, dan senyawa klor ini kemudian sering dipakai dalam pengolahan air. Biasanya bentuknya yaitu kaporit atau rumus kimia CaOCl2, di mana proses desinfeksi ini kemudian diistilahkan klorinasi, yaitu proses desinfeksi menggunakan klor.